Saya record dulu baru. Bapak Ibu sudah terlihat slide saya di situ? Sudah? Sudah. Ya, kita akan mulai Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Nabi. Marilah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada hari ini ya kita bisa bertemu di ruang Zoom ini ya, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Muhammad. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya pada hari ini ya saya perkenalkan diri dulu ya. Bapak Ibu, saya ini Wahyu Afrizal ya namanya ya. Saya dari NTB Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Kota Mataram tempat rumah saya. Salam kenal Bapak Ibu. Nah, dalam sepekan ke depan di sini dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 nanti kami ya akan membersamai ibu-ibu dalam pelatihan tindak lanjut hasil AKMI ini khususnya untuk di kelas D011818. Nah, dan dalam kesempatan ini ya untuk materi pertama di sini akan diampu oleh saya sendiri, yaitu materi tentang AKMI sebagai tes diagnosis siswa madrasah. Ya, itu materi pelatihan untuk yang pertama niki. Nah, adapun di sini tujuan dari pelatihan ini yaitu yang pertama agar nanti peserta dapat memahami maksud dan tujuan dari AKMI. Jadi AKMI di sini maksudnya asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahami maksud dan tujuan tes diagnostik. Nah, itu ya. Jadi kita akan pelajari diagnosis itu apa ya. Kita akan diskusikan secara bersama-sama ini. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Nah, jadi itu tujuan dari mata pelatihan ini ya Bu ya. Kita ngerti kita deh. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini biasanya ada background gitu loh. Iya. Di sini merupakan hasil program for International Student Assessment PISA Indonesia ya dari tahun 2003 sampai tahun 2018 yang diumumkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development ya. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari PISA ini untuk baik itu untuk literasi membaca, numerasi dan sains kita nih. Di sini untuk yang membaca ya yang dari awalnya itu 371, kemudian meningkat ke 382, kemudian ke 393 sampai di akhirnya kemudian menurun lagi di sini ya. Nah, kemudian untuk yang matematika atau numerasi di sini dari 360, kemudian 391, kemudian 371, kemudian 375, 386, kemudian menurun ke 379. Kemudian untuk yang sains di sini berdasarkan hasil PISA di sini dari 393 menurun ke 383, kemudian 382, kemudian meningkat ke 403, kemudian menurun lagi ke 396. Nah, berarti dari hasil
bisa ini dapat dikatakan bahwa untuk semangat literasi anak-anak kita, generasi kita termasuk kita di sini menurun di sini. Sehingga hal ini perlu diberikan solusi pemecahan karena ini merupakan masalah bagi generasi kita. Kalau dia tidak membaca, apa yang akan mereka ketahui sebagai generasi? Karena generasi muda ini nantinya itu yang akan melanjutkan apa yang diaktualisasikan oleh kita saat ini. Mereka ini generasi penerus bangsa, tapi kalau mereka tidak suka membaca, tidak tertarik dengan sains, itu bagaimana nanti ke depannya nasib bangsa kita ini. Nah, sehingga di sini hal itu perlu diberikan solusi, dan di sini diharapkan bahwa apa yang dilakukan oleh AKMI ini ya sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan baik semangat literasi, semangat berhitung, ataupun untuk semangat melakukan penelitian atau sains terhadap anak-anak kita ini, anak-anak didik kita maupun anak-anak kita sendiri di rumah. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut terus. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan gambar berikut ya. Jelaskan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar tersebut. Nah, Bapak Ibu, kami di sini kami harapkan komentarnya ya, apa yang Ibu amati dari gambar ini. Silahkan raise hand untuk yang mau menanggapi, atau kalau mau langsung juga tidak apa-apa. Kami persilahkan Bapak Ibu. Silahkan yang mau menanggapi. Waalaikumsalam. Oke, silahkan. Dengan Ibu siapa? Silahkan Bapak Ibu. Yang mau menanggapi gambar ini silahkan Bapak Ibu. Ibu Ratmi gimana? Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi gambar ini. Ya, Bapak Ibu, apa yang Ibu lihat di gambar ini silahkan dikomentari. Silakan Ibu Melty. Memeriksa pasiennya, Pak. Oke, gimana? Sepertinya seorang dokter sedang memeriksa seorang pasien, Pak. Oke. Sedang memeriksa pasiennya. Terima kasih Bu. Ya. Bu Melty dan Bu Jesri tadi itu. Bu Jesri, Pak. Ya, Ibu Jesri. Terima kasih ya berarti. Ya. Kemudian ya terima kasih ya, ini Ibu Jesri mengatakan ini seorang dokter sedang memeriksa pasiennya ya. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Enggak. Tanya jawab. Apa yang dilihat? Oke, apa yang terjadi di gambarnya, apa yang dilihat? Nah, jadi Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Jesri tadi itu ya, bahwa di gambar ini merupakan salah satu cara ya bagi dokter untuk mengetahui apa yang dialami oleh pasiennya. Nah, begitu juga kaitannya dengan AKMI di sini. AKMI ini juga nanti akan melakukan diagnosa sebagaimana apa yang dilakukan oleh dokter itu untuk mengetahui apa kelebihan dari peserta didik, apa kelemahannya, sehingga bisa dicarikan solusi alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan kompetensi dari peserta didik kita di kelas ya. Nah, kita lanjut kemudian. Nah, terus di sini apakah yang Ibu ketahui tentang tes diagnostik ya?
Kemudian apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Ya, mari Ibu silahkan disampaikan komentarnya melalui ruang Zoom ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Baiklah Pak, Bu kami Yesri. coba menanggapi. Oke, silakan. Kalau tes diagnostik itu merupakan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa Pak, itu menurut kami. Oke. Terus apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Kalau dalam tes diagnostik tidak ada lulus atau tidaknya Pak, kan kita mengetahui kemampuan siswa itu kalau menurut pendapat kami. Oke, terima kasih Bu Yesri ya. Betul sekali ya, Ya, Bu Pak. Yesri ya. Terima kasih. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Oke, Bapak Ibu mari silahkan. Ya, di sini ada Bu Helda, ada Bu Arifa, ada Bu Dewi ya. Ya. Tadi sebagaimana disampaikan. Ya, Bu Hadiah gimana? Ada tanggapan? Coba saya jawab Pak, ya. Ini silakan. Kita mungkin harus mengetahui titik kelemahan anak atau kemampuan anak itu, jadi kita bisa lebih menjelaskan, lebih paham ke anak-anak, Pak. Kita tuh lantaran kan setiap dari kelas itu mesti ada yang lemah, ada yang bisa, ada yang pandai gitu kan Pak. Harus kita mengetahui titik kelemahan anak-anak. Kemungkinan Pak itu menurut saya. Jadi kalau seandainya lulus tidaknya, kemungkinan ya ada yang lulus, ada yang enggak. Lantaran kan setiap pelajaran itu kemampuan anak itu beda-beda. Itu Pak kalau dari saya. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Jawaban yang sangat bagus sekali ya. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak? Ibu Helda gimana? Ada tanggapan? Ya, Ibu Helda mungkin masih ada gangguan di mikrofonnya nih ya. Oke, Bapak Ibu, benar sekali ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yesri dan Ibu di sini bahwa asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui bagaimana kompetensi atau siswa itu berada di kompetensi yang mana. Nah, jadi asesmen diagnostik ini diperlukan bagi pendidik di sini agar dapat mengetahui kekurangan ataupun kegagalan siswa, di mana diagnosis belajar akan menguatkan penanganan, akhirnya bisa diberikan penanganan kepada siswa ini, baik itu melalui inovasi pembelajaran yang lebih inovatif nantinya. Mungkin karena metodenya kurang pas tadi itu, mungkin medianya kurang tepat, sehingga menyebabkan peserta itu kurang memahami materi yang kita sampaikan di kelas itu. Di sini juga tes diagnostik ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Mungkin di pemahaman materinya seperti apa. Nah, di sini tes diagnosis ini bisa menjadi alat ukur bagi guru untuk mengetahui bagaimana capaian kompetensi yang sudah didapat oleh siswa. Nah, tes diagnosis ini berupa pemberian sejumlah pertanyaan atau permintaan untuk melakukan sesuatu, sehingga nanti bertujuan untuk dapat mendiagnosa kemampuan siswa itu di mana posisinya, ya.
Nah, jadi seperti itu Ibu, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, di sini jadi ya yang ini saya sampaikan tadi itu bahwa asesmen diagnostik ini digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Kemudian asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi siswa itu capaian kompetensinya itu di posisi berapa, ya. Nah, nanti dalam pelatihan selanjutnya kita akan mempelajari tentang capaian kompetensi siswa, khususnya untuk siswa madrasah ibtidaiyah itu berada pada capaian kompetensi 1 sampai 5. Itu yang harus menjadi tolak ukur bagi siswa itu. Kemudian hasil asesmen diagnostik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat sesuai dengan kelemahan peserta didik siswa. Nah, jadi di sini misalnya setelah kita adakan refleksi, mungkin cara penyampaian gurunya yang terlalu cepat, atau terlalu pelan suaranya, atau medianya yang tidak tepat untuk siswa itu karena dia media siswanya berkarakter audio atau kinestetik atau visual mungkin. Nah, jadi asesmen diagnostik ini sangat diperlukan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan di sini, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang asesmen kompetensi madrasah Indonesia? Apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN, asesmen nasional ini ya? Nah, untuk menjawab ini, Bapak Ibu, silahkan nanti dijawabnya di Padlet nih ya, di media yang kirimkan ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu lihat chatnya. Di sana ada link Padlet yang dia kirimkan. Nanti Bapak Ibu silahkan menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya tadi itu di link itu, di Padlet itu, nggih. Nah, jadi ini pertanyaannya, nanti Bapak Ibu silahkan jawab di Padlet itu, nggih. Cara jawabnya di sini, klik link yang saya kirimkan itu, kemudian nanti untuk menulis jawabannya Ibu pilih tanda plus ya, yang ada di link Padlet yang saya kirimkan ini. Sudah kelihatan nanti ini? Bapak Ibu silahkan dijawab ya dengan cara pilih tanda plus ya di bawah itu ya, terus silahkan ditulis nama kemudian jawabannya ya. Bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan, silahkan biar kami bantu ini nanti pengerjaannya. Nanti Ibu silahkan pilih tanda plus ya di link Padlet yang saya kirimkan. Kemudian tulis, setelah muncul kotak itu, tulis nama, kemudian jawaban dari ini ya, bagaimana pendapat Ibu tentang AKMI, apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN ya. Ya, Bapak Ibu, silakan.
Tidak yang masuk, Bu. Tidak yang masuk ya, daripada saya. Mari Bapak Ibu, gimana? Pak, mau tanya Yeah. caranya Pak. Nah, caranya itu pertama Ibu klik link yang di chat itu, ada chat, saya kirimkan link, ya. Ada tambah dulu. Nah, terus pilih tambah. Nah, kemudian mulai tulis. Nah, pas pertama mulai tulis namanya, Niki, nama masing-masing, kemudian jawabannya, ya. Saya ulangi, di chat ini Ki ada kan pesan yang saya kirim, kemudian itu diklik. Nah, nanti kemudian setelah loadingnya akan muncul yang sebagaimana di layar yang saya tampilkan ini, kemudian pilih plus ya. Untuk menulisnya pilih tanda plus itu. Bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan, silahkan nanti biar saya bantu, saya arahkan. Mari Bapak Ibu, ya masih kesulitan di mana? Nah, ini sudah ada dari Ibu Iska, ya. Nah, udah ada jawabannya Niki. Mari Bapak Ibu yang lain silahkan. Ini juga bisa diganti warnanya ya, bisa warna merah, putih, hijau. Jadi bagaimana warna kesukaannya ini. Terima kasih Bu Iska. Mari Bapak Ibu yang lain silahkan. Yang masih kesulitan di sini saya ulangi ya caranya. Pertama di chat itu sudah saya kirimkan link untuk Padletnya. Kemudian link itu diklik Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah terbuka tampilan seperti di layar ini, di share screen ini. Pilih tanda plus di sebelah kanan itu. Nah, kemudian tulis nama. Setelah mulai tulis nama masing-masing, kemudian apa yang menjadi jawabannya. Seperti itu aja caranya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Mari Bapak Ibu yang belum berkomentar ini. Nah, silahkan di chat itu ada pesan yang saya kirimkan yang warna biru. Nah, silahkan itu diklik. Kemudian setelah itu muncul
tampilan seperti yang di layar share screen ini. Kemudian pilih plus, tanda tambah itu. Kemudian tulis pesannya ya. Mari Bapak Ibu. Oke, Bu Dian Anita, terima kasih sudah komentar. Mari Bapak Ibu yang lain. Mari Bapak Ibu yang masih kesulitan, silahkan di sini kami akan arahkan. Di chat sudah ada pesan yang berwarna biru. Nah, ini sudah ada yang ngirimkan. Bisa diedit lagi nih Ibu ya. Biar bisa tulis namanya ini. Bisa diedit lagi, pilih edit itu di atasnya, tanda 3 itu, kemudian tulis nama. Ibu Helda gimana, masih lagi ngetik atau gimana nih Bu Helda? Biar kami arahkan di sini, Bu Helda, tolong diaktifkan speakernya, di mute, di unmute. Nah, Bu Eni ya, Bu Eni Widiawati, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang lain, ditunggu. Ibu Fitria Wahyuni, gimana? Silahkan ditanggapi. Ibu Dian, mari komentarnya. Ibu Arifa, gimana Ibu Arifa? Saya ulangi cara pengerjaannya, di chat itu sudah kami kirimkan pesan, itu berisi link untuk mengisi jawaban yang pertanyaan yang kami berikan, kemudian cara mengerjakannya setelah diklik pesan di chat itu akan muncul tampilan seperti di layar niki. Kemudian untuk komentarnya silakan pilih tanda plus di sebelah kanan. Mungkin ada yang zoomnya pakai HP, bisa juga dikerjain ya. Caranya sama, setelah pilih pesan di chat itu klik ya, kemudian muncul tanda link seperti ini, kemudian pilih tanda tambah atau tanda plus di bawah. Ya, ini sudah ada Bu Rizka, Bu Dian, sama Bu Eni ya. Bu Ratmi gimana? Ibu Ratmi gimana? Masih ada kendala di sana?
Ya, enggak Bu Samsi, terima kasih atas komentarnya. Mari Bapak Ibu yang lain, ditunggu komentarnya. Ibu Helda, gimana Ibu Helda? Silahkan diaktifkan speakernya dulu, mikrofonnya, biar bisa kita bantu ini. Ibu Hadiah, gimana? Ibu Ratmi, sudah bisa? Sedang. Nah, ini udah ada dari pesan dari Ibu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Mari Bapak Ibu yang lain. Ya, ada Bu Hadiah. Oke, terima kasih Bu Hadiah. Bu Hadiah Maria. Ya. Mari Bapak Ibu yang lain ditunggu jawabannya. Cara jawabnya itu di chat sudah kami kirimkan pesan yang berisi link. Nah, cara jawabnya nanti Ibu klik link itu, kemudian akan muncul tampilan seperti ini di laptopnya atau di handphonenya. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya itu, apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN? Nah, silakan pilih tanda tambah di sebelah kanan tempatnya ya. Mari Bapak Ibu. Ibu Jasri, mari dikomentari. Iya Pak, mohon maaf Pak, untuk menuliskan itu di tanda tambah itu ya Pak, soalnya dari tadi keluar masuk terus. Enggak. Semangat Bu Jasri. Makasih Pak. Nggih. Tidak. Nah, nggih Bu Ana sudah kami kirimkan kembali linknya. Bu Ana Purwanti, silakan. Cara mengerjakannya itu klik link yang berwarna biru di chat itu. Kemudian setelah terbuka seperti yang ada di share screen ini, pilih tanda tambah, kemudian tulis nama, kemudian jawab apa yang menjadi pertanyaan ini, yaitu apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN. Mungkin sudah ada yang jawab nih, ada Bu Rizka, Bu Dian, Bu Eni, Bu Samsi, Bu Dewi, kemudian Bu Hadiah Maria, kemudian Bu Heldawati, kemudian Bu Arifa ya. Mari Bapak Ibu yang lain, silahkan dijawab. Ibu Ratmi gimana? Ibu Fitri Wahyuni gimana? Sudah? Nah, ini ada beberapa yang sudah jawab ya, ada Bu Dewi, terus Bu Hadiah. Mari Bapak Ibu yang lain. Ibu Ratmi gimana? Masih ada kendala di situ?
Nah, jadi di sini kita akan ya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk menjawab ya. Kita akan ulas dulu di sini menurut Ibu Rizka, AKMI dan AN itu adalah sama-sama asesmen yang digunakan untuk mengetahui peringkat madrasah atau sekolah. Kemudian perbedaannya adalah AKMI setelah diketahui hasil asesmen diadakan hasil tindak lanjut, sedangkan AN tidak ada dilakukan tindak lanjut setelah diketahui hasil asesmen atau penilaiannya. Nah, itu ya jawaban dari Bu Rizka. Kemudian dari Bu Dian, kemudian Anita, AKMI itu untuk mengukur kompetensi secara mendalam, sedangkan AN upaya untuk mengukur mutu sekolah dan hasil belajar satuan pendidikan. AKMI dilaksanakan oleh Kementerian Agama, sedangkan AN dilaksanakan oleh Kemendikbud ya. Mantap ya. Kemudian Ibu Eni Widiawati SPDI. Perbedaan utamanya ada terkait dengan peserta. AKMI diikuti oleh seluruh komponen sekolah yang mencakup kepala sampai siswa, sedangkan AN yang diikuti oleh siswa dan tidak perlu tindak lanjut. Persamaannya sama-sama tes kemampuan untuk mengetahui peringkat madrasah. Kemudian Ibu Samsi, asesmen nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, yaitu untuk literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian di AKMI adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama untuk mengukur kompetensi peserta didik di madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi budaya. Kemudian dari Ibu Dewi, di sini Ibu Dewi Mariani, penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan menggunakan instrumen asesmen kompetensi. Nah, persamaan AKMI dan AN adalah sama-sama evaluasi berbasis komputer, dan perbedaannya adalah AKMI yang menyerahkan kemenang yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa, sedangkan AN hanya diikuti oleh siswa saja. Ya, mantap ya. Kemudian dari Ibu Hadiah Maria, persamaan AKMI dan AN sama-sama merupakan evaluasi untuk mengukur kompetensi yang dilaksanakan. Perbedaan utamanya terkait dengan peserta, kalau ANBK diikuti oleh guru dan siswa, tapi kalau AKMI diikuti oleh siswa saja untuk menyelesaikan evaluasi yang terdiri dari literasi dan numerasi. Ya, bagus sekali ya. Kemudian Bu Eldawati, AKMI adalah untuk mengevaluasi kualitas belajar siswa, dan AN untuk perbaikan mutu dan hasil belajar siswa. Persamaannya sama-sama asesmen yang dilakukan di madrasah. Dan dari Bu Arifa, persamaan AKMI dan AN adalah sama-sama asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Perbedaannya adalah AKMI untuk mengetahui atau mengevaluasi kemampuan siswa, sedangkan AN adalah untuk memperbaiki mutu dan hasil belajar peserta didik. Dan dari Ibu Habibah, AKMI adalah evaluasi yang disediakan oleh Kementerian Agama dan telah dilaksanakan, perlu ditindaklanjuti, sedangkan ANBK diselenggarakan oleh Kemendikbud, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Nah, itu ya pendapat dari beberapa peserta ya. Mari Bapak Ibu yang lain, kami tunggu 2 menit lagi. Partisipasi 17, baru apa ya? Baru 9 ini. Banyak yang belum jawab. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan, nggih. Di sini ada beberapa slide lagi, saya ini masih panjang ini. Saya lanjutkan dulu, nanti untuk komentarnya bisa setelah sambilan ya, sambilan mendengarkan. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan dari AKMI di sini ya, yang pertama, AKMI dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem, yaitu sistem pembelajaran di madrasah mulai dari level kelas, madrasah, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Kemudian selanjutnya,
hasil AKMI yang didapat dari madrasah-madrasah yang ada itu nanti akan berupa rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Umpan balik ini nanti akan menjadi bahan acuan penting ya dalam mengintervensi proses pembelajaran di madrasah, penyusunan atau perbaikan buku ajar maupun intervensi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan moderasi beragama. Ya, nah itu tujuan dari AKMI. Yang membedakannya dengan asesmen nasional. Dari yang utama di sini ada nanti kebijakan untuk moderasi beragamanya. Kemudian fungsi AKMI di sini yaitu sebagai informasi dan bahan pijakan dalam memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat yang sesuai dengan kekuatan serta kelemahan setiap peserta didik. Jadi nanti di sini disesuaikan dengan capaian kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik. Apakah dia di capaian kompetensi 1, capaian kompetensi 2, capaian kompetensi 3, 4 atau 5 ya. Jadi untuk madrasah ibtidaiyah capaiannya itu hanya sampai jadi capaian 1 sampai capaian 5 tepatnya. Nah, jadi di sini AKMI ini ya, ini AKMI ini kepanjangannya yaitu Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, nanti hasil AKMI yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu itu ya akan berupa informasi capaian kompetensi peserta didik. Jadi peserta didiknya itu di capaian kompetensi keberapa? Nanti akan diterima kayak raport begitu, Bapak Ibu ya, raport hasil AKMI. Apakah Bapak Ibu pernah melihat raportnya atau pernah menerima hasilnya? Ada yang pernah? Halo Bapak Ibu, ada yang pernah menerima untuk raport tahun sebelumnya? Atau mungkin madrasahnya udah melaksanakan AKMI kemudian menerima raport hasil AKMI? Ada? Nah, kemudian, oh ada ya. Di mana itu Bu tempatnya? Di madrasah mana Bu? Di madrasah mana Bu tempatnya? Nah, nanti raport hasil AKMI itu setelah diterima hasilnya itu akan ditindaklanjuti. Nah, apakah untuk yang hasilnya bagus tentu akan ditingkatkan ke capaian kompetensi berikutnya. Nah, itu nanti untuk tindak lanjut itu akan dilaksanakan pelatihan sebagaimana sekarang ini untuk meningkatkan raport hasil sebelumnya, ya. Kemudian alternatif solusinya yaitu di sini memperbaikinya sebagai solusi perbaikan dalam pembelajaran. Jadi di sini AKMI di sini Ibu ya sebagai bisa menjadi bagian dari pembelajaran ya, bukan kurikulum sendiri ya. Jadi AKMI itu juga bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran karena dia berupa literasi di sini, penguatan literasi baik itu sains, numerasi, membaca maupun sosial budaya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini komponen AKMI. Jadi di sini 5 literasi ini yang menjadi garapan dari AKMI yaitu dari literasi membaca, numerasi, sains dan literasi sosial budaya. Di sini ada kompetensi-kompetensi yang diinginkan, yang diharuskan dimiliki oleh peserta didik. Misalnya untuk membaca ada menemukan dan mengakses, kemudian bisa menginterpretasikan sampai mengevaluasi. Kemudian untuk bisanya peserta didiknya mampu menjelaskan fenomena secara ilmiah
dan mengevaluasi merancang pendidikan ilmiah. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut terus. Nah, ini ya. Ini desain multi-stage adaptive testing AKMI 2023. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa untuk di MI yang menjadi standarnya adalah capaian kompetensi 3. Ya, di mana kalau di MI itu dia sampai capaian kompetensi 5. Tapi yang menjadi standarnya untuk dikatakan baik di sini peserta didik itu harus berada di capaian kompetensi 3. Tapi kalau dia berada di capaian kompetensi 2, dapat dikatakan peserta didik itu perlu diberikan bimbingan, ya, perlu diberikan peningkatan nanti itu. Dan di sini guru bersama pihak madrasah perlu merefleksi di bagian mananya yang belum bisa dipahami oleh siswanya ini, ya. Apakah model pembelajarannya yang kurang pas untuk peserta didiknya, atau medianya, atau lingkungan belajarnya mungkin yang belum kondusif untuk peserta didiknya, ya. Nah, tapi kalau dia sudah berada di capaian kompetensi 4, dapat dikatakan nanti di sini peserta didik itu sudah memenuhi target atau sangat baik. Nah, jadi untuk di MI itu kalau dia 2 itu kurang, kalau dia 4 itu sudah, kalau 3 dia baik, kalau 4 sudah sangat baik. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Ada pertanyaan tentang capaian kompetensi? Khususnya untuk yang di MI ya. Yang ini CK ini maksudnya capaian kompetensi ya. Nanti capaian kompetensi itu bisa kita lihat ya di materi selanjutnya ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini jadi ya, untuk MI sebagaimana yang saya sampaikan itu capaian kompetensinya itu jenjangnya dari 1 sampai 5. Kemudian di MTS dari 3 sampai 7. Kemudian di MA dari 5 sampai 9. Capaian kompetensi yang harus dipenuhi di sini. Dan lanjut. Nah, ini sudah di akhir Bapak Ibu ya. Apa fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah? Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan diberikan tanggapannya ya, sebagaimana apa yang sudah kita sampai pelajari tadi selama 1 jam ini ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau komentar, silahkan langsung di ruang Zoom ini ya. Ibu Jasri gimana? Ada tanggapan? Ya Pak, Oke. fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah yaitu berfungsi untuk mengetahui capaian-capaian kompetensi siswa sampai di mana kemampuan siswa tersebut, Pak. Oke. Terima kasih Bu Jasri. Ya. Ya. Ada Bapak Ibu yang lain silahkan untuk menanggapi untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini untuk materi AKMI sebagai tes diagnosis siswa madrasah. Silakan Bapak Ibu. Ibu Eni gimana? Ada tanggapan Ibu Eni? Ibu Eni Widiowati ya. Silakan Bu Eni, ada tanggapan? Silakan aktifkan speakernya. Oh ya, ini Ibu Nurul sepertinya ini. Bu Nurul gimana Bu Nurul? Bu Nurul Fitria, silakan. Iya Pak. Oke. Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Untuk mengatasi kesulitan. Ya, bagus ya, Mbak Eni ya. Memang itu tujuannya ya. Tadi itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul Fitria. Ya, sama-sama Pak. Ibu Ratmi gimana? Ada tanggapan?
Ibu Hadiah Maria, gimana, ada tanggapan Ibu Hadiah? Saya coba ya Pak ya. Oke, silahkan. Fungsinya untuk mendiagnosa kemampuan anak Pak. Peserta didik kita dia memahami bacanya dan akurasinya. Gitu sih menurut saya Pak. Oke. Untuk mendiagnosa kemampuan anak, oke. Memang itu dari tujuannya, oke. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Nyalain. Ya, silakan. Ini. Silakan Ibu siapa ini, dengan siapa? Bu Dewi Mariani. Oke, Bu Dewi, mari. Baik. Di sini saya akan menjawab tujuan AKMI. Fungsinya AKMI yaitu untuk meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran di madrasah. Kalau aku tadi. Oke, Bu. Oke, Bu Dewi, memang seperti itu ya. Memang tujuan dari AKMI ini selain untuk siswanya, juga ini rekomendasi untuk madrasahnya. Ya juga sekaligus sebagai rekomendasi perbaikan untuk pengelolaannya sebagai pendidikan kemenang, kanwil maupun sampai pusat nantinya. Jadi seperti itu AKMI ini. Bukan hanya di siswa saja sebagai pusat, tapi secara keseluruhan dari siswa, guru, terus madrasahnya, kemenaknya, kanwil sampai tingkat pusat. Oke. Oke, Ibu, masih ada waktu lagi, silahkan yang mau berkomentar, yang belum berkomentar dari tadi. Mari Bapak Ibu semangat ya. Oke, tapi kan cukup ya dulu ya untuk penguatannya. Nah, di sini untuk penutupnya, silahkan Ibu siapa ya? Saya minta bantuan untuk membacakan ini ya. Ibu Nurul kayaknya udah siap ini. Ibu Nurul, silahkan. Ya Pak. Oke. Mari minta bantuan dibacakan ini kita ini penutupnya ini. Ya baik Pak. Oke, Terima kasih atas waktunya. Untuk penutup, jalan-jalan ke kota Mekah ingin asik. sembahyang yang berlama-lama. Cakep. Semoga program ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Amin ya. Amin. Amin. Oke. Itu ya Bapak Ibu dari saya Pak Wahyu Afrizal ini untuk pelatihan yang pertama yaitu AKMI sebagai tes dari siswa. Mohon maaf atas kekurangannya ini telah membersamai ibu-ibu, mendampingi ibu-ibu dalam pelatihan yang pertama ya. Selanjutnya nanti setelah ini ibu-ibu akan bersama Ibu Eni, nggih? Ibu Eni Mustikawati nanti ini. Untuk materi dinamika kelompok ya, tepatnya di pukul 11 nanti ini ya. Waktu Indonesia Barat ini. Oh maaf, ya pukul 11 ya Bu. Soalnya kami ini di NTB agak berbeda 1 jam dengan di ini ibu-ibu semua dari Riau semua ya. Halo Pak Ibu. Ya, kami dari Riau Pak. Oh semuanya dari Riau ini. Dari Riau semua nih Bu. Pak. Ini makanya ada perbedaan 1 jam ini. Di sini sudah 10.58, mungkin di sana masih pukul 9.59 Pak. Nah itu makanya agak beda jamnya saya sebut tadi ini. Iya. Oke. Salam kenal ya ibu-ibu ya semua. Ya Pak.